Halo, selamat datang di Stepping Up bersama dengan gua Fatur. Nah, kali ini gua nggak sama co-host yang lama, yaitu Nada, dan nanti pengen gua kenalin nih co-host yang baru. Terus mungkin pertama kali ini gua mau ngucapin permohonan maaf juga ya, karena Stepping Up udah lama nggak upload. Karena kemarin-kemarin tuh entah kenapa lagi banyak pekerjaan dan males juga gitu untuk untuk record dan sebagainya. Jadi agak buntu lah gitu untuk ide-idenya. Nah, sekarang ada kesempatan lagi buat ngobrol-ngobrol bareng, dan gua rasa topik yang bakal kita bawain ini bakal relate juga sama teman-teman yang dengerin. Jadi disimak aja ya. Oke. Nah, sekarang untuk pertama gue mau ngenalin co-host baru di episode kali ini. Oke, namanya adalah Iskim Oktaviani. Halo. Halo semuanya, halo Fatur. Halo, oke. Gue manggilnya Kak atau apa nih? Karena gue Boleh bisa dah. manggilnya Kak ya. Oke, tolong kenalin nih, Iskim Oktavian ini siapa gitu supaya teman-teman yang lagi dengerin ini kenal. Oke, teman-teman, perkenalkan namaku Iskim Oktaviani, jadi panggil aja Iskim biasanya ya teman-teman nyebutnya. Terus sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk kerja aja sebenarnya ya. WFH Sama di ya. rumah. Kerja di suatu edutech company gitu lah. Ya, by the way ini Iskim sama gue nih rekan kerja ya. Jadi Tapi tidak pernah bertemu tapi karena nggak pernah ketemu. pandemi ya. Betul. Kebetulan gue Mungkin juga masuk pas awal-awal pandemi langsung WFH gitu. Jadi nggak pernah ketemu sama siapa-siapa. Ya tadi apa, Iskim? Kenapa? Enggak, tadi mau ngomong apa? Enggak, mungkin nanti relate ya sama topik yang akan kita bahas kali ini. Karena gue rasa juga ini dialami oleh semua orang gitu kan. Apalagi pas kondisi kayak gini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum gue kasih tahu kita mau ngomongin apa, kita kenalan juga nih sama guestnya ya, tamu kita pada kesempatan kali ini ada Kak Avicenna Fikri. Oke, halo Kak Sena. Halo Fatur, Iski, dan teman-teman semuanya. Oke. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Oke, Kak Sena ini gue kenalin sedikit ya. Kak Sena ini adalah seorang co-founder dari Ya, betul. sebuah platform, apa ya sebutannya, psychology education. Ya, sexual and psychological education. Oke. Namanya Hy-Vee. Betul. Oke, coba boleh dikenalin dikit kali Hy-Vee itu apa Kak? Terus kalau misalkan ada yang mau dikenalin dari Kak Avicenna Fikri juga boleh, supaya orang-orang jadi lebih kenal nih siapa yang lagi ngomong. Oke. So teman-teman, kenalin gue co-founder dari Hy-Vee, sebuah platform digital yang mengangkat isu-isu tentang kesehatan seksual dan kesehatan mental gitu. Kenapa kita kawinin? Karena ternyata kalau boleh cerita dikit dulu tuh awalnya sebenarnya Hy-Vee itu diawali dengan isu kesehatan seksual spesifik gitu ya. Tapi kemudian setelah kita ketemu sama banyak sekali orang-orang yang struggle dengan isu kesehatan seksual, ternyata mereka juga struggle sama kesehatan mental gitu. Jadi ternyata dua hal ini tuh cukup relate gitu ya. Dan ternyata anak-anak remaja dan usia produktif kayak kita nih, kayak gue, Fatur, Iskim gitu, banyak loh sebenarnya yang concern terhadap keduanya, isu kesehatan mental sama kesehatan seksual gitu. Jadi akhirnya kita jadikan satu di sebuah platform yang namanya Hy-Vee kayak gitu. Nah, kalau boleh cerita dikit, kenapa gue masuk gitu ya, membangun Hy-Vee itu karena memang latar belakang pendidikan gue adalah S1 psikologi. Cuman gue disclaimer dulu nih, gue bukan psikolog gitu ya, gue S1 psikologi, sarjana psikologi. Jadi gue keilmuan gue adalah di bidang kesehatan mental, tapi gue belum bisa memberikan penanganan psikologis kepada orang-orang gitu ya, karena gue belum menjadi psikolog. Gitu dulu kali ya perkenalannya.
Oke. Nah, Hy-Vee ini bisa dilihat di mana nih kalau orang-orang pengen tahu? Oh iya, teman-teman silakan kalau misalnya pengen tahu, pengen dapat edukasi-edukasi terkini dari Hy-Vee, itu bisa cek di Instagramnya, di IG-nya di @HyVeeID, kayak gitu. Ngomong-ngomong, setiap seminggu sekali kita juga lagi bikin sebuah program yang namanya Hy Talk, yaitu sebuah support group online gitu ya, virtual support group untuk teman-teman bisa cerita dengan aman dan nyaman terkait dengan isu-isu kesehatan seksual dan kesehatan mental yang kita angkat setiap minggunya beda-beda. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita cerita di sana, identitas kita aman ya, nggak disebar-sebarin gitu, nggak di-upload di story gitu ya? Takut di spill ya? Enggak dong. Iya, kayak kan lagi rame nih apa namanya? Orang trust issue sama close friend-nya ya. Iya benar. Hy-Vee nggak gitu kan ya? Hy-Vee nggak gitu dong. Gitu. Kita akan jaga confidentiality-nya. Even dari satu orang di grup itu gitu ya, kita sama sekali nggak spill kontak. Jadi mereka bahkan nggak tahu sama satu sama lain itu, nggak tahu emailnya, nggak tahu WhatsApp-nya gitu. Biar tetap terjaga apa yang diomongin ya udah stay di situ gitu. Kecuali di balik itu mereka saling tukeran kontak, nah itu udah di luar tanggung jawabnya Hy-Vee gitu ya. Oke. Terus yang penting nih, layanannya nih gratis atau bayar nih? Kita kadang-kadang suka pengen tahu. Kadang-kadang juga apa ya, untuk orang-orang yang sadar sebenarnya butuh layanan seperti ini gitu untuk ke psikolog dan sebagainya, tapi suka males gitu dan agak mengurungkan niatnya karena kayaknya mahal deh dan sebagainya. Nah, kalau di Hy-Vee ini gimana? Untuk sekarang, untuk kedepannya gue masih belum tahu. Ada rencana untuk monetize atau misalnya dalam bentuk donasi gitu ya. Tapi memang masih digodok gitu. Tapi untuk sekarang kita masih piloting dan semua program yang dijalanin sama Hy-Vee itu gratis. So teman-teman bisa buruan manfaatin gitu ya. Lagi piloting gitu. Mungkin kita bisa coba ya Tur ya habis ini. Iya boleh. Tapi nggak usah direkam ya. Enggak usah. Gue kok nggak direkam, tenang aja. Terdi-upload lagi. Oke. Gitu. Sip. Itu ya cukup kali ya untuk Hy-Vee-nya. Jadi teman-teman bisa cek di Instagram HyVeeID ya. Ya, HyVeeID betul. HyVeeID. Oke. Nah, kita langsung aja kali ya ngobrol tentang topik yang bakal diobrolin hari ini. Nah, ini relate juga sama Hy-Vee yang jadi platform yang dimiliki sama Kak Sena. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang ketidakpastian atau bisa disebut juga dengan uncertainty. Gimana tuh bahasa Inggrisnya? Benar ya? Benar. Uncertainty. Oke. Nah, ini gue kasih bridging dulu supaya nyambung. Jadi kita ini sebagai manusia pasti hidup dalam ketidakpastian ya. Artinya banyak hal yang mungkin udah kita rencanain, ini itu, bahkan udah spesifik sekalipun, kadang-kadang bisa nggak terjadi gitu. Ditambah ketika pandemi ini kan ketidakpastian menjadi-jadi ya. Artinya misalnya yang dulu, misalkan seorang pengusaha yang jualannya selalu stabil, sekarang itu udah nggak berlaku lagi kayaknya, udah makin struggling. Terus juga yang paling dekat aja deh, misalkan dulu kita kalau misalkan pengen ngerencanain liburan itu gampang banget. Yang kepikiran tuh cuma punya uang atau enggak. Nah sekarang tuh ketidakpastiannya lebih dari itu. Bukan cuma uangnya tapi juga keadaannya. Nah sekarang kan gak boleh liburan dulu karena ada PPKM. Nah ketika sekarang PPKM, nanti misalkan setelah PPKM selesai kita pengen liburan, ternyata PPKM-nya ditambah lagi. Diperpanjang lagi sampai entah level keberapa, 99 mungkin. Gak tahu juga ya. Nah jadi banyak banget ketidakpastian yang terjadi terutama ketika pandemi ini. Nah, ketika kita udah ngerencanain sesuatu itu, ketika kita udah planning sesuatu dan akhirnya nggak terjadi karena uncertainty tadi, otomatis akan muncul suatu perasaan yang mungkin kita akhirnya kecewa, kita akhirnya stres karena apa yang kita rencanakan itu nggak terjadi, atau kita udah keluar uang sangat banyak, misalnya kalau waktu itu mungkin sekarang lagi banyak yang nikah juga ya. Banyak yang nikah, terus udah merencanakan pengen dream wedding yang seperti apa gitu kan, udah planning sedemikian rupa, tapi ternyata pandemi, tapi ternyata PPKM, akhirnya semuanya nggak terjadi. Akhirnya pasti muncul perasaan kecewa, muncul perasaan stres yang luar biasa gitu. Nah,
Jadi obrolan ini bakal fokus ngomongin tentang gimana sih caranya ngendaliin perasaan itu supaya kita bisa berdamai sama yang namanya ketidakpastian ini, dan supaya kita bisa mahir berekspektasi, atau kita bisa mahir nih mengendalikan pikiran kita atau apapun yang pengen kita lakuin, supaya nggak, kalau ada sesuatu yang nggak terjadi yang udah kita rencanain itu nggak kecewa-kecewa amat lah, karena kita udah sadar kalau hidup ini itu memang nggak pasti gitu ya. Oke, ini gue bakal mulai dari pertanyaan pertama nih. Kita udah sedikit ngobrol-ngobrol sebenarnya, cuman ada satu pertanyaan yang belum ditanyain, yaitu apa kabar nih? Baik itu Iskim atau Kak Sena, gimana? Apa kabar? Silakan Mas, siapa dulu? Aku dulu ya. Ya. Kalau dari aku terutama pas PPKM ini ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda sih kehidupan PPKM ataupun sebelum PPKM, karena aku ada di daerah, di Jawa Tengah gitu, bukan di Jabodetabek gitu ya. Jadi nggak terlalu signifikan perbedaannya. Ya, kabar baik, alhamdulillah, sehat, keluarga juga sehat, nggak kurang suatu apapun. Karena kesehatan di masa-masa seperti ini kan sebuah kemewahan ya, yang nggak sih teman-teman. Jadi ya perlu disyukurin gitu. Dan masih punya pekerjaan juga di saat semua orang struggle buat nyari pekerjaan di pandemi era kayak gini ya gitu. Jadi perlu disyukurin. Gitu sih kalau dari aku, cukup gitu aja. Ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Oke, kalau Kak Sena gimana? Kalau gue kesehatan fisik alhamdulillah baik, sehat gitu ya. Kebetulan gue tadi gitu ya, hari ini gue baru kelar swab alhamdulillah negatif gitu ya. Kenapa swab? Karena gue butuh balik ke rumah orang tua gitu. Walaupun gue tinggal di Jakarta Timur gitu ya, orang tua di Depok, tapi sekarang peraturan di keluarga gitu ya, kalau misalnya gue mau ke Depok gue harus swab dulu gitu. Jadi alhamdulillah negatif gitu ya. Jadi keluarga di Depok pun juga negatif, maksudnya sehat-sehat semuanya. Jadi secara fisik sehat. Secara mental, kalau misalnya gue boleh jujur nih, beberapa minggu ke belakang selama PPKM darurat atau level entah berapa inilah ya, sekarang level 4 ini lumayan naik turun gitu. Ada kondisi-kondisi bosen gitu kali ya, isolated, kemudian awal-awal udah mau berakhir gitu ya, PPKM-nya gue kira udah mau berakhir gitu, ternyata terus diperpanjang lagi gitu ya, udah ada harapan. Ini juga kan kita rekaman ini ya, maksudnya kita saat ini juga lagi menunggu apakah PPKM akan diperpanjang lagi atau enggak gitu kan. Terakhir info kan sampai 2 Agustus. Iya, 2 Agustus ya. 2 Agustus, 2 hari lagi. Kalau ngelihat dari kasus di Jakarta sih, kasus sebenarnya trennya turun loh ya gitu. Tapi gue nggak mau berharap lebih nih sekarang. Nah, karena nggak pasti tadi ya. Karena nggak pasti gitu. Highlight juga berarti buat teman-teman, sebenarnya gue di sini kita gitu ya ngomongin tentang uncertainty, itu bukan berarti kayak gue udah paling ngerti gitu lah ya tentang uncertainty. Gue pribadi ya setiap harinya struggle dengan uncertainty gitu. Misalnya dealing dengan uncertainty itu tetap struggle gitu. Jadi kita di sini sharing-sharing aja kali ya gitu ya. Betul. Bukan teaching gitu. Yes. Dan ini juga gue sempat cerita waktu itu di Instagram, untuk topik-topik yang gue bawain di podcast Stepping Up ini rata-rata adalah suatu topik yang pengen gue pelajari. Misalnya waktu itu gue lagi pengen belajar tentang investasi, ya gue undang temen atau undang yang praktisi yang udah rada mahir gitu ya untuk berinvestasi. Abis itu gue ajak ngobrol. Terus waktu itu gue ngerasa gue punya yang namanya child wounds atau luka masa kecil. Nah gue akhirnya ngundang psikolog buat ngomongin itu, sekaligus belajar gimana caranya deal with si child wounds itu. Jadi ini sekaligus nyambungin dari apa yang dibilang Kak Sena, bukan berarti kita udah mahir ya gitu untuk mengendalikan ini semua, tapi ini sifatnya ngobrol aja. Dan kalau ada hal yang bisa diambil yang sifatnya referensi gitu buat teman-teman, itu bersyukur banget sih kalau bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, kenapa sih gue tanya kabar yang pertama kali itu, karena ya untuk
untuk di saat-saat yang tidak pasti ini, di saat-saat yang nggak bisa diprediksi ini, ya satu pertanyaan yang apa ya, berharga banget gitu untuk ditanyain ke orang lain adalah kabar, ya nggak sih? Iya benar. Kayak Karena apa yang terjadi hari ini kalau besok itu bisa 180 derajat gitu. Era benar-benar. pandemi kayak gini, ya nggak sih? Ya kalau dulu kita nanya kabar mungkin untuk basa-basi aja ya. Kalau Iya, setuju. kalau sekarang benar-benar kalau nanya kabar tuh udah benar-benar ya gimana kabarnya gitu. Apakah positif, apakah negatif, apakah keluarga di sana baik-baik aja atau gimana. Jadi lebih dalam gitu. Dan gua rasa kalau ada orang yang masih nanya itu ke kalian gitu ya, nanya kabar yang terus-menerus kayak gitu juga, itu orang yang berharga sih buat dipertahanin gitu. Entah teman, entah keluarga dan sebagainya. Karena memang itu penting banget ya di di masa-masa sekarang. Oke. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Pengen nanya-nanya ke Sena nih. Jadi selama pandemi punya rencana yang gagal apa enggak nih? Atau lancar-lancar aja gitu dari depan ke belakang? Atau ada nih berapa part yang nggak sesuai sama ekspektasi gitu? Bisa share-share mungkin ya? Kalau rencana-rencana besar dan gagalnya karena pandemi sebetulnya nggak terlalu signifikan sih gitu ya. Maksudnya nggak terlalu banyak yang gagalnya karena isu pandemi ya gitu. Karena kayaknya gue udah secara nggak sadar, walaupun secara sadar ataupun nggak sadar gitu ya, gue kayaknya udah begitu gue tahu nggak terlalu banyak bisa ngelakuin banyak hal gitu ya saat pandemi. Jadi gue nggak terlalu banyak berencana yang macam-macam gitu. Paling kejadian-kejadian yang sifatnya insidental kayak sebelum PPKM darurat banget itu tuh gue sempat ada keperluan keluar kota gitu ke daerah Sumatera gitu. Dan di hari gue harusnya balik ke Jakarta itu hari itu PPKM darurat baru mulai gitu. Nah itu tuh heboh lah itu. Pokoknya banyak planning perjalanan pulang ke Jakarta dari Sumatera yang akhirnya berubah total gitu ya. Dari mulai yang tadinya gue harusnya naik pesawat terus itu nggak bisa karena gue belum vaksin. Karena kan tiba-tiba ada peraturan harus vaksin kan, vaksin pertama kan. Iya, gitu. Jadi gue nggak bisa, jadi gue harus cancel tiket pesawat gitu-gitu. Terus saya itu akhirnya waktu itu tahu bahwa di lewat mana tuh Bakauheni Merak itu masih bisa, jadi gue ngejer naik bis gitu lewat darat. Ternyata di hari sampai di Bakauheni enggak sih, waktu itu gue sampai di Palembang gitu ya, ternyata dapat kabar Bakauheni udah mulai juga harus pakai vaksin. Jadi akhirnya gue nyari vaksin dulu di Palembang gitu lah pokoknya. Jadinya ribet ya. Jadinya ribet, betul. Jadinya ribet. Dan itu ya itu saya hal-hal insidental ya yang banyak berubah karena kondisi pandemi ini. Kalau misalnya rencana besar kayak yang tadi udah sebutin Fatur sih, gue melihat sebetulnya ada kakak gue sendiri itu awal-awal pandemi udah berencana punya dream wedding, tapi kemudian gara-gara pandemi itu pas PSBB pertama kali gitu. Jadi akhirnya yang tadinya udah sewa gedung apa segala macam nggak jadi semuanya. Akhirnya ya udah mau nggak mau harus di rumah doang dengan waktu itu dibatasin berapa ya, 20 apa 25 orang gitu. Jadi guanya nggak mengalamin sih, tapi kakak gue sendiri gitu mengalamin. Jadi ya lumayan lah uncertainty di masa pandemi ini. Tapi itu pengaruh ke keluarga besar nggak sih jadinya? Tetap aja yang dampak jadi satu keluarga, ya nggak sih? Iya benar, iya betul sih. Iya kan? Bener banget. Ya itu awal-awalnya kita pandemi, jadi baru baru tahu juga kan ideas bahwa wedding itu bisa di broadcast lewat Zoom gitu-gitu kan. Jadi akhirnya belajar gimana caranya broadcast sebuah pernikahan ke Zoom yang gitu-gitulah. Belum lagi ya drama-drama di baliknya yang keluarga masih pengennya datang tapi sebenarnya nggak bisa gitulah pokoknya. Banyak. Yes. Dan maksudnya gini juga kali ya, karena banyak hal yang terjadi nggak sesuai sama perkiraan tadi gitu kan, pernikahannya kakaknya Kak Sena gitu. Pasti nimbulin perasaan kecewa juga kan gitu ya untuk
kakaknya Kak Sena sendiri atau keluarga gitu ya. Nah, Kak Sena punya ini nggak? Maksudnya punya insight atau mungkin hal yang bisa di-share ke kami kalau misalkan kita punya perasaan kayak gitu nih, udah punya rencana ini itu, apalagi rencananya besar banget, kemudian nggak terjadi rencananya karena suatu hal khususnya pandemi ini. Nah, gimana caranya supaya apa ya, kita bisa lebih ngendaliin gitu? Apa yang harus kita sadarin sih? Ya, sebenarnya ya kalau misalnya berkaca dari pengalaman gue dan keluarga, iya banyak banget perasaan nggak nyaman, kecewa paling pertama ya, yang paling besar tuh kecewa karena nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Kan temennya uncertainty itu sebenarnya adalah ekspektasi yang tidak terpenuhi. Iya nggak sih? Terus temennya ekspektasi yang tidak terpenuhi adalah rasa kecewa, ya kan? Jadi itu sebenarnya nyambung banget gitu, nyambung banget. Dan cara menghadapinya adalah kalau memang kita udah telanjur punya ekspektasi, kayak contohnya gue dan keluarga, dream weddingnya kan udah dibuat, udah di plan gitu ya sebelum pandemi sebenarnya kan. Tapi kemudian karena ada uncertainty saat pandemi, jadi akhirnya ekspektasinya itu perlu dikubur gitu, perlu diturunkan sehingga akhirnya jadi ada rasa kecewa. Kalau memang udah terbentuk ekspektasinya dan jadi kecewa, ya emang harus berdamai sama perasaan itu gitu. Jadi menerima, yang paling penting menerima sih, menerima bahwa oh emang ada sesuatu yang di luar kontrol kita kayak gitu. Kemudian menerima juga rasa kecewa itu adalah hal yang wajar gitu. Karena kan kadang ada ya orang yang pas ngerasa kecewa tuh ada perasaan, biasanya ada dua orang gitu yang dua tipe orang. Yang pertama, begitu ngerasa kecewa, dia ngerasa bahwa enggak, gue harusnya nggak boleh kecewa gitu. Maksain diri untuk denial, nggak boleh kecewa. Tapi ada juga tipe orang yang begitu kecewa terus dia terlarut sama perasaan kecewanya itu. Jadi akhirnya dikontrol sama perasaan kecewanya gitu kan. Jadi akhirnya jadi ya udahlah, terus saya itu tidak berusaha apa-apa juga. Dan padahal masih ada hal-hal yang masih bisa dilakukan misalnya gitu, tapi kemudian akhirnya nggak dia lakuin juga karena udah terlanjur kecewa dan baper, terus habis itu tadi terlarut sama perasaan kecewanya. Nah, dua tipe orang ini sebetulnya sebenarnya nggak salah sih mereka melakukan itu karena ya lagi kecewa, tapi lebih bijak sebetulnya kita bisa mengelola rasa kecewa itu dengan pertama kita terima dulu, nggak apa-apa kok ngerasain kecewa. Kemudian habis itu kita pikirkan, oh rasa kecewa ini ngajarin gue apa sih, ngasih pesan gue apa sih. Oh, ngasih pesan bahwa kemarin tuh ada ekspektasi yang gue punya tapi kemudian tidak terpenuhi. Terus habis itu dari situ jadinya kita bisa ngelihat, oh ekspektasinya masih bisa kita masih bisa kita kelola nggak. Kalau masih bisa kita kelola, kemudian apa yang bisa kita lakuin, apa yang bisa kita kontrol. Jadi ada proses stop and think, ada proses berhenti dulu sejenak, meresapi, ngasih jeda, ngasih jeda biar kita berpikir, kemudian kita jadi bisa tahu apa yang harus dilakuin selanjutnya gitu. Kayak gitu sih. Itu yang gue pelajarin dari keilmuan gue plus dari pengalaman gue kemarin gitu sama keluarga besar gitu. Itu sih kira-kira Kak. Alright. Berarti ini bisa disimpulin juga kalau misalkan terjadi ya hal-hal yang kayak gitu, yang harus kita lakuin adalah tadi ya ngasih jeda kepada apa yang udah terjadi. Terus kita juga coba sadarin nih kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin memang di luar kuasanya kita gitu, nggak bisa kita kendaliin. Sekalipun kita udah berusaha ini itu untuk ngejalanin sesuatu, ya pasti tetap aja ada kuasa lain di luar kita yang itu jauh lebih besar. Sampai akhirnya itu mungkin nggak terjadi sesuai apa yang kita mau. Tadi tuh gue mau disclaimer juga, apa yang gue tadi sampein itu pas lagi kejadiannya saat itu gitu ya, pas gue lagi merasakan kecewa dan lain sebagainya, itu nggak semudah dilakukannya ketika saat ini gue bisa ngomong gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang juga sekarang lagi ngerasa kecewa karena ekspektasinya
nggak terpenuhi dengan misalnya contohnya kondisi pandemi ini gitu ya, itu wajar banget kok untuk apa namanya ngerasa kok kayaknya susah banget sih gue untuk menerima rasa kecewa itu wajar banget gitu, karena emang it's easier said than done gitu, lebih gampang untuk kita ngomongin ya daripada waktu kita lagi ada di dalamnya gitu. Setuju Makanya banget. penting, setuju banget ya. Oh, Kak Iskim kayak punya cerita juga. Boleh diceritain kali. Enggak sih, tapi enggak di era pandemi sih, tapi uncertainty di sebelum pandemi gitu. Jadi kayak ya mungkin ada beberapa part yang udah kita rencanain dari lama, udah kita susun gitu. Apa ya, kayak ada di timeline kehidupan gitu lah. Misalnya aku ngerencanain aku pengen jadi apa 2-5 tahun ke depan. Tapi ternyata kan kejadian di depan itu banyak banget yang gak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita kan, apa yang udah kita rangkai gitu. Itu ya kayak gitu sih yang kita rasain. Apalagi tuh suka sebel juga kalau misalnya orang lain kayak bilang, kayak ya ngomong kayak tadi misalnya kayak Sena ngomong gitu lah. Tapi kadang tuh kalau ada yang di posisi dia sekarang, terus ada orang ngomong kayak gitu tuh, kadang ya ngerasa kayak diceramain gitu loh, kalau bukan bener-bener orang yang apa ya jago di situ gitu, kalau emang bukan orang yang pakar di situ gitu. Jadi kayak emang harus hati-hati sih kalau misalnya ada temen yang emang minta advice juga ketika dia lagi ada di kondisi seperti itu gitu sih. Oke. Gitu. Ini agak nyambung nih dari apa yang dibilangin Iskim. Mungkin gini kali ya, kalau waktu itu gue sempat dapat insight dari psikolog. Kalau misalkan kita punya satu kondisi yang apa ya cukup mengkhawatirkan gitu, dan itu kondisinya nggak bisa kita hadapin sendiri, maka cara yang kedua yang harus kita lakukan adalah minta bantuan. Nah, kalau nggak minta bantuan ke profesional, itu adalah minta bantuan ke orang-orang terdekat atau yang namanya apa namanya? Support system. Support system, betul. Nah, kalau misalkan nih ada satu orang yang ngerasain momen uncertainty tadi, terus kecewa dan sebagainya, terus dia cerita ke kita misalnya. Nah, respons kita tuh gimana sih? Harus gimana? Yang baik tuh harus kayak gimana? Takutnya nanti sama aku ya, juga mau nanya itu. takutnya nanti kejadiannya sama kayak yang Iskim tadi kan? Iya. Takutnya malah apa ya? Mungkin ngerasa bukan saatnya untuk kita dikasih suatu saran atau apa, tapi kita sebenarnya pengen cerita aja gitu. Nah, maksudnya untuk kita yang diceritain kayak gitu, kalau tadi kan kita kalau misalkan kejadian kita harus sadar kan, kita harus sadar, kita harus coba kasih jeda sama apa yang terjadi. Nah sekarang kalau kita diceritain sama orang lain tentang momen uncertainty-nya, kita harus gimana? Iya, yang utama dan paling terutama menurut gue adalah jadi pendengar yang baik sih. Okay. Jadi dengerin, beneran sepenuh hati dengerin gitu, tanpa memotong, tanpa apa namanya, ya pokoknya dengerin gitu, make sure mereka tahu kalau kita ya ada saat itu buat dia gitu ya. Yang kedua adalah bantu dia untuk melewati tadi fase-fasenya. Yang pertama kan bisa jadi orang yang lagi ada di kondisi apa namanya kecewa karena uncertainty ini, mereka sebenarnya belum melabeli ya emosinya. Mereka cuman kayak, oh gue pokoknya kemarin pengennya kayak gini tapi akhirnya jadi gini, wah sebel banget, nah, gitu kan. Biasanya kan apa namanya yang keluar tuh semua unek-uneknya. Nah bantu untuk dengerin, terus bantu untuk labelin gitu. Oh oke. Kalau kayak gitu berarti lo lagi ngerasain apa tuh berarti? Atau bisa oke. Kayaknya lo lagi ngerasain kecewa ya. Bener gak sih? Gue bener gak lo ini saat ini lagi ngerasain kecewa? Sampai dia oh iya ini gue lagi ngerasain kecewa. Terus habis itu bantu untuk stop and think. Jadi bantu mereka gitu untuk stop and think. Oh ya udah nggak apa-apa lo kecewa. Oh ya validasi perasaannya. Oh iya wajar sih apa namanya kecewa, orang lo kemarin punya ekspektasi, punya rencana sana sini, tapi gara-gara uncertainty satu dan lain hal kemudian jadi nggak jadi, ya iyalah ya kecewa pasti gitu. Itu yang kedua ya itu tadi bantu kayak terus kira-kira kenapa ya lo ngerasa kecewa gitu. Jadi bukan gue tuh sempat baca buku namanya
questions, gue lupa lagi, questions is the right answers gitu. Jadi kalau maksudnya adalah kalau misalnya lu lagi diceritain, sebenarnya bukan lebih baik itu bukan langsung ngasih saran, tapi kita balikin tanya gitu. Karena dengan kita bertanya itu ngebantu mereka untuk mengelaborasi lagi, ngeluarin lagi apapun unek-uneknya. Dan anehnya adalah orang yang bisa bertanya dengan baik dan dengan tepat itu biasanya dijulukin sebagai pendengar yang baik gitu. Padahal atau bahkan pembicara yang baik. Padahal yang kita lakukan cuma bertanya. Tapi dengan kita bertanya dengan tepat gitu ya, itu tuh kita bisa dijuluki sebagai pendengar dan pembicara yang baik. Aneh ya? tapi masuk akal sih menurut aku kalau dia bisa memvalidasi apa yang dia dengar ke orangnya balik gitu ya. Berarti kan orangnya yang curhat itu ngerasa dia didengerin gitu loh. Dan ngerti nyampe pesannya, iya gak sih? Betul, iya. Betul. Kayak gitu. Kecuali ini kali ya, misalnya kalau gue kasih contoh, ada teman kita yang habis kecelakaan misalnya. Nah terus kita datang ke mereka, terus kita nanya, nih kasusnya sama kayak tadi, kita nanya. Mereka cerita, terus kita nanya. Tapi kalau misalkan kita nanyanya kayak gini, kok bisa sih kecelakaan? Kayak, nah itu kan agak judging ya. Itu judging dong. Nah, berarti bukan memvalidasi dong. Jangan kayak gitu ya. Jangan. Harus di filter juga ya. Apa gitu. Maksudnya jangan sampai tadi kita nyebut nih orang yang bertanya itu adalah orang yang jadi pembicara yang baik sekaligus pendengar yang baik. Tapi jangan sampai tanyanya itu yang judging juga gitu ya. Benar. Okay. Makanya tadi gue bilang questionsnya adalah, maksudnya pertanyaan lo pertanyaan yang tepat gitu kan. Kayak gitu. Jadi salah satu yang tepat adalah nggak judging. gitu. Ya soalnya ini kaitannya sama uncertainty ini untuk pandemi sebenarnya luas banget. Untuk kasus yang lebih ekstrimnya itu adalah ketika ada anggota keluarga kita atau anggota keluarga orang-orang sekitar kita yang meninggal gitu. Kan itu benar-benar udah level uncertainty-nya tuh udah di atas segalanya lah gitu. Kita nggak ada yang tahu kapan semua orang tuh meninggalnya kapan gitu ya. Dan tadi iya benar. Aku tadi juga sempat nyari infonya kan di googling gitu. Jadi uncertainty paling tinggi ketika pandemic era itu bahkan di hospital. Jadi kayak ketika kita datang belum tentu apa yang ada di ekspektasi kita kan pasti datangnya langsung ekspektasinya datang langsung dapat IGD gitu ya, langsung dilayanin gitu kan. Terus tapi ya udah karena pasiennya banyak, bahkan sekarang itu kayak kalaupun udah ngebludak, dokter itu memilihnya berdasarkan yang bisa diselamatin lebih dulu gitu loh, bukannya paling parah. Itu udah aturan, kata temanku juga, aku pernah ngobrol sama temanku yang dokter, jadi ketika pasiennya dikit emang diurutinya dari yang paling parah gitu kan. Jadi kayak ketika akomodasinya memadai nih ya, jadi ketika akomodasinya udah overload gitu ya, tinggal dikit nggak memadai, berarti itu yang dipilih ya siapa nih misalnya yang harus pakai tabung oksigen, misalnya ada orang yang udah tua gitu ya, 60 tahun sama orang 30 tahun gitu, yang dipilih tuh yang muda, yang long life-nya itu lebih tinggi gitu lah chance-nya gitu sih. Itu kan termasuk yang stressful juga ya di era itu orang tuanya misalnya atau anggota keluarganya pasti marah-marah tuh. Iya gitu kan, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kendaliin juga. Yes. Terus juga kalau misalkan ada yang anggota keluarganya meninggal gitu kan, pasti setelah itu ada perasaan duka yang luar biasa gitu ya. Dia pasti sedih. Kalau misalkan istilahnya tuh ada ini, pernah dengar nggak? Grieving. Ya grieving, betul. Nah itu ini kaitannya sama yang support system tadi sih. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang lagi ada di momen grieving tadi, berduka setelah ada kematian dari anggota keluarganya atau siapapun yang dia cintai, kita harus memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik juga gitu. Dan waktu itu misalnya ini, gue waktu itu dengar podcast lagi kasih contohnya itu BCL. Nah BCL ini waktu itu adalah salah satu contoh yang menerapkan berduka dengan baik sih menurut gue. Karena di saat dia berduka tuh dia benar-benar menutup dirinya dari orang lain.
artinya maksudnya dia kayak bener-bener ya udah saat itu dia sedang berduka ya gue lakuin aja. Sampai dia juga dia sampai memprotek anaknya supaya dia anaknya itu nggak ngedenger ocehan-ocehan dari mana-mana. Kan biasanya kalau ada orang yang meninggal, anggota keluarnya meninggal, terus biasanya suka banyak omongan dari luar kan. Kayak misalkan kamu harus sabar ya, kamu harus kuat ya, gitu dan sebagainya. Nah, yang kayak gitu-gitu BCL memprotek anaknya dari omongan-omongan kayak gitu. Karena it's okay untuk ada di momen grieving itu sampai dia bisa benar-benar pulih. Gitu Iya, sih. gue setuju. Aku setuju juga. Itu yang Dan tadi aku omongin tuh ketika momen berduka sih sebenarnya. Aku tadi waktu uncertainty yang paling berat untuk aku ya. Betul. Gitu sih. Iya. Kalau gue boleh sharing juga, yang teman-teman ceritain itu sempat terjadi di gue juga gitu. Karena akhir tahun lalu November sampai Desember 2020 tuh gue dirawat di rumah sakit selama 1 bulan penuh karena COVID gitu. Dan itu beneran perasaan uncertainty itu gila-gilaan. Bahkan uncertainty dalam hal besok akan terjadi apa gitu ya. Itu bener-bener kita nggak tahu, nggak ada yang bisa prediksi gitu. Besok gue masih harus terus di rumah sakit atau udah bisa pulang, kan nggak pernah tahu gitu loh. Gue nggak pernah tahu kapan bakal pulang. Even kalau gue nanya dokter pun dokternya juga nggak bisa menjanjikan. Yes. Karena emang uncertain gitu. Iya, emang COVID kan penyakit uncertain kan. Jadi iya. Kalau misalnya dulu gue sempat dirawat karena demam berdarah atau tipes gitu. Kan kalau kita tanya ke dokter atau nurse-nya gitu ya, kadang mereka bisa prediksi ya 3 hari lagi insya Allah bisa balik gitu kan. Ini nggak bisa. Karena tadinya udah aku kan pas bednya karena aku anak biologi ya, gitu. Oh iya. Karena tadinya udah lama kalau DBD tuh. Jadi kan banyak ya kasusnya. Kalau yang COVID ini kan baru dari 1 sampai 2 tahun yang lalu. Jadi ya belum terbukti lah gitu lah. Walaupun kita udah matok misalnya kayak 14 hari, tapi nggak bakal tahu kapan akan terjadi perburukan di pasien yang A, B, C, D. Nggak tahu kita semua gitu. Yes. Betul. Dan kalau boleh sharing lagi dikit lagi gitu, dan itu terjadi juga kedukaan itu karena saat itu gue dirawat langsung sama bokap dan nyokap gue gitu. Jadi kita bertiga di rumah sakit yang sama tapi kamarnya beda-beda. Jadi itu ya uncertain, nggak cuman uncertain dalam hal kondisi guanya tapi kondisi orang tua gue juga. Dan itu juga termasuk kedukaan karena akhirnya bokap gue dipanggil gitu. Jadi bokap gue meninggal dunia dan itu juga prosesnya adalah awalnya udah masuk HCU, High Care Unit, terus itu kondisinya membaik, masuk ke ruang perawatan biasa, ruang perawatan isolasi biasa, udah punya harapan dong. Terus itu tiba-tiba di hari keberapa kondisinya makin menurun, akhirnya dibalikin lagi ke ICU gitu. Terus akhirnya di ICU terus meninggal dunia gitu. Jadi kondisi ups and down kayak gitu itu ya uncertain gitu. Dan itu sesuatu yang sebenarnya kalau kita lihat sehari-hari itu sebenarnya ada di sekitar kita, terjadi di diri kita, tapi di kondisi pandemi ini gila-gilaan uncertainty-nya. Ya, jadi banyak banget ya. Dan ya, kalau udah banyak banget nggak sih dan pengalamannya. Dan kalau udah ngomongin tadi ya, kalau misalkan kedukaan atau perasaan duka itu udah wah susah lah untuk diomongin. Ya. Dan kadang-kadang juga itu bisa jadi ini nih topik sendiri tau. Iya. Briefing tuh. Dan sebenarnya pengen gitu ngomongin tentang itu juga gitu sih. Boleh lah nanti ya kita boleh. Siap gue. Ya karena kalau udah ngomongin tentang itu ya banyak hal gitu yang harus kita lakuin gitu, entah sebagai yang ngalamin atau entah sebagai orang yang ada di sekitarnya gitu. Dan dulu aku bangkitnya susah banget loh itu dari grieving, hampir. Dan aku soalnya pas lagi skripsi juga, kehilangan sosok bapak, terus kayak lagi skripsi, kayak aku hampir gila gitu lah. Maksudnya kayak aku kan kuliah di Bandung,
Terus aku ke Bandung di kosan doang, tapi nggak ke kampus. Bener-bener kayak cuma nangis tidur gitu doang. Yes. Berat banget sih pasti. Untuk ngumpulin energi itu susah banget pasti ya, kayak skimnya. Yes. Iya, tapi ya alhamdulillah sudah melewatinya. Alhamdulillah. Dan itu ya, maksudnya jangan sampai nih teman-teman ketika ada orang yang lagi berduka malah kita ngasih saran untuk ini itu ya gitu. Betul. Karena ya sebenarnya orang yang berduka juga pengen untuk bangkit lagi. Orang yang berduka juga pengen untuk sembuh, pengen berdamai sama apa yang terjadi. Tapi butuh waktu semuanya dan gak bisa dikuat-kuatin. Kayak dengan omongan, kamu harus kuat ya dan sebagainya. Itu pengen orangnya gitu, tapi gak gitu caranya. Kalau ada fasenya nggak sih itu Sena sebagai orang yang belajar psikolog ya? Betul. Ada 5 stage-nya nggak sih? Ada 5 stage of grieving. Betul, 5 stage of grieving. Kayaknya kita bahas habis ini deh. Iya, kita bahas, kalau gue boleh saran itu kita bisa bahas di topik terpisah aja gitu. Yes. Boleh. Sendiri. Habis ini deh ya langsung. Mulai semangat ya. gitu. Tapi gue setuju deh, tadi Fatur bilang kan banyak orang yang ngasih sarannya lo harus kuat gitu. Padahal menurut gue yang benar adalah, bukan yang benar ya, yang bijak kali ya. Yang bijak tuh adalah bukan lo harus kuat, tapi kayak nggak apa-apa sekarang lo ngerasa lagi nggak kuat. Emang wajar lo lagi ngerasa nggak kuat gitu. Bukan lo harus memaksakan diri untuk kuat, nggak apa-apa. Terima dulu kalau lo lagi berduka. Terima dulu kalau lo lagi kecewa karena ekspektasi karena ekspektasi yang nggak bisa terpenuhi dengan kondisi uncertainty ini gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi tadi pesannya adalah, tapi kemudian jangan sampai lo tenggelam sama perasaan itu. Jadi justru kita saraninnya jangan sampai lo tenggelam, nggak apa-apa wajar, tapi jangan sampai tenggelam ya. Gimana caranya biar nggak tenggelam? Yang paling utama adalah lo tetap semaksimal mungkin jalanin rutin lo ya. Kayak gue inget deh si videonya BCL sama Daniel, VJ Daniel, itu juga BCL tuh ngomong bahwa ketika lagi berduka dia berusaha banget untuk tetap punya rutin, tetap mandi, tetap makan, yang gitu-gitu. Nah itu kan hal untuk orang yang lagi berduka, kecewa, penuh dengan emosi yang negatif, itu tuh bahkan kadang sesuatu yang susah loh untuk dilakuin. Untuk makan, untuk mandi, kayak gitu. Jadi ya kita sebagai support sistemnya, kalau misalnya memang kita dipercaya sebagai support sistemnya, selain kita mendengarkan, jadi pendengar yang baik, kita juga paling enggak ngingetin mereka untuk bisa punya rutin tadi itu, tetap membangun rutinnya, ngejaga biar mereka tidak tenggelam dalam emosi negatifnya. Yes. Itu yang bisa kita lakuin juga. Nemenin gitu lah ya. Nemenin, betul, nemenin. Ya kalau sekarang nemeninnya mungkin nggak bisa tatap muka ya, paling enggak checking up gitu. Telepon, lo gimana, lo udah makan belum, lo makan apa, gue bisa kirimin apa gitu-gitu. Yes. Itu membantu banget. Setuju. Itu membantu banget. Nah ini ada kaitannya sama uncertainty nih yang udah dibahas. Dan berarti ini gue tarik kesimpulan kali ya. Kayak di balik momen uncertainty yang gak terduga, yang kadang-kadang juga gak bisa kita prediksi dan semacamnya, yang harus kita lakuin adalah fokus sama apa yang bisa kita lakuin. Betul. Gitu. Kalau misalkan kita punya rencana ini itu, ya udah fokus sama apa yang bisa kita rencanain dan bisa apa yang bisa kita lakuin. Kalau ada di luar itu, misalnya nanti kalau nikahannya kita pengennya outdoor, bakal hujan atau enggak ya gitu. Kan itu udah nggak bisa kita kendalin kan gitu maksudnya. Dan ketika itu terjadi, boleh kecewa gitu karena nggak sesuai sama apa yang kita harapkan. Cuman kita juga harus sadar kalau itu terjadi karena memang itu di luar kendali kita. Dan teman-teman juga harus ingat, ini mungkin ada kaitannya sama mindfulness juga kali ya. Kalau misalkan kita ngalamin sesuatu itu benar harus kasih jeda, dan jangan sampai kita berlarut-larut sama apa yang terjadi itu. Kemudian kita juga harus sadar banget kalau misalnya di hidup ini ada kuasa yang lebih besar daripada diri kita sendiri gitu, yaitu Tuhan. Nah kalau udah sadarin itu, memang masih berat gitu ya untuk bisa bangkit dari momen uncertainty ini. Tapi seenggaknya kita punya satu step lebih supaya kita bisa lebih berdamai gitu kali ya.
daripada untuk orang-orang yang ngalamin tapi denial gitu. Betul. Gue jadi inget deh ada salah satu mentor gue gitu ya sempat bilang ketika kita punya ekspektasi jangan sampai kita itu mendahului Tuhan. Artinya kita berekspektasi boleh banget berekspektasi, tapi kita juga perlu sadar bahwa hasil akhir itu bukan kontrol kita. Yes. Kita punya ekspektasi terus kita berusaha, atau kalau misalnya untuk teman-teman yang muslim mungkin paham dengan istilah istiqomah gitu kali ya. Ngasih effort, ngasih usaha gitu kan. Tapi hasil akhirnya kayak gimana itu kan bukan kontrol kita. Kalau kita langsung bilang bahwa gue udah ngelakuin usaha A, gue harus dapet A juga yang gue pengen ini. Nah itu namanya kalau mentor gue bilang itu kita mendahului Tuhan. Karena kita mencoba mengontrol atau mencoba take over tugasnya Tuhan untuk memberikan hasil. Iya gak sih? Karena kan padahal hasil itu ya udah itu kuasanya Tuhan gitu. Itu di luar dari kontrol kita. Biarkan kita fokus sama apa yang kita kontrol, yaitu usaha kita yang bisa kita lakuin. Yes. Gitu sih. Oke. Mungkin nyambung ya yang tadi kita kan udah belajar nih ya sama-sama. Aku juga belajar nih. Aku kan nggak tahu ilmunya, terus dikasih tahu sama Sena. Terus udah tahu nih tips-tipsnya pas udah ada di rasa kecewa tuh kayak gimana sih, apa yang harus kita lakuin. Nah, ada tips lagi nggak nih buat kita supaya mahir berekspektasi baik gitu, nggak gampang kecewa kalau misalnya banyak hal uncertain di kehidupan kita gitu. Gimana, Sena? Iya, untuk mahir berekspektasi ya, untuk melawan uncertainty. Menurut biar gue, gampang husnuzon gitu. Iya, menurut gue kita paham dua hal apa, maksudnya paham apa yang bisa kita kontrol. Ekspektasi itu kan sebenarnya ada ekspektasi keluar, atau gue bilangnya ekspektasi eksternal gitu ya. Misalnya kita berekspektasi sama orang lain. Kayak misalnya gue misalnya contohnya pengajar deh, gue kayak di kepala gue tiba-tiba jadi pengajar nih gara-gara gue dikelilingi pengajar gitu. Jadi misalnya pengajar berekspektasi sama siswanya, Yes. itu kan berarti kita berekspektasi sama orang lain gitu kan. Ekspektasinya kita taruh di orang lain, itu ekspektasi eksternal. Ada juga ekspektasi internal. Ekspektasi internal itu berarti kita berekspektasi sama diri kita. Kayak misalnya contohnya kalau kita di kerjaan, kita berekspektasi bahwa hari ini kita bisa ngerjain 10 pekerjaan tuntas gitu. Itu kan ekspektasi ke diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya ekspektasi yang eksternal, menurut gue emang kita perlu paham bahwa selama kita menaruh ekspektasi ke orang lain, kita perlu siap untuk kecewa. Karena orang lain itu bukan di luar kontrol, orang lain itu di luar kontrol kita, gitu kan. Kemudian jadi menurut gue yang bijak sebenarnya adalah ekspektasinya itu ditaruh ke internal. Walaupun untuk kita bisa punya ekspektasi internal, itu tuh kita perlu kenal juga lebih dalam diri kita. Misalnya, jangan sampai kita ekspektasi internal tapi ekspektasinya kebablasan. Kayak misalnya, kita naruh ekspektasi, hari ini gue pengen ngerjain punya to-do list 10. Tapi sebenarnya sehari-harinya kita cuma bisa ngerjain 5 apa 6 gitu. Ya jangan gitu, jangan berekspektasi 10. Harus karena ini ya, tahu capability diri sendiri juga tahu ya. kapabilitas, betul. Nah itu untuk menjaga biar ekspektasi kita di tengah uncertainty itu tetap terjaga dengan baik dan bisa lebih mudah untuk meet ekspektasi kita. Kayak gitu. Jangan lupa juga untuk appreciate diri kita sih. Itu penting banget sih, appreciate diri sendiri. Betul. Setelah melakukan sesuatu. Ya bolehlah self reward kali-kali ya. Yes. Sama ini juga gak sih, maksudnya kalau kita terbiasa untuk menghargai diri kita sendiri untuk hal-hal yang kecil, maka kita akan jauh lebih mudah menghargai diri kita untuk suatu hal yang lebih besar. Karena nanti ada kaitannya juga kalau kita udah dapetin hal yang lebih besar, kalau kita gak terbiasa menghargai diri kita sendiri, kita kadang juga denial gitu. Kok bisa ya gue dapet hal yang besar kayak gitu? Apa gue layak gitu untuk dapetin hal yang kayak gitu? Itu kaitannya akan ke sana juga. Nah, kalau teman-teman udah mahir nih menghargai diri teman-teman untuk hal-hal yang kecil, untuk hal yang lebih besar itu juga nanti bakal bisa. Oke, kayaknya cukup kali ya untuk topik uncertainty ini, dan udah banyak juga nih tips-tips atau insight-insight yang kita dapetin.
mungkin kita sama-sama di sini berharap semoga teman-teman yang dengerin kalau ada di momen uncertainty ini ada lagi ngalamin momen atau perasaan kecewa dan sebagainya, it's okay gitu untuk ngerasain itu, tapi jangan sampai terlarut sama perasaan itu, dan jangan lupa buat istilah yang mainstream, life must go on gitu. Hidup terus berjalan, ya kita harus lakuin apa yang bisa kita lakuin. Gitu. Sip. Kalau gitu terima kasih buat Kak Sena, makasih juga buat Iskim. Thank you for having Sama-sama, me. seru banget. Hari ini. Ya, habis ini kita lanjut lagi ya buat yang ini grieving. Siap. Ya, karena ada kaitannya. Jadi teman-teman kalau misalkan penasaran sama episode yang grieving itu, nanti bisa lanjut setelah ini ya. Oke. Nah, sekarang cukupkan dulu. Kalau gitu, gua Fatur. Aku Iskim. Dan gue Sena. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya di Stepping Up. Bye-bye. Bye semuanya, thank you.